Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, berkati kami semua. Baik kami yang di rumah-rumah yang mengikuti persekutuan Mesbah Fajar ini Tuhan. Biarkan Kau melawat kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami percaya ketika kami buka hati kami akan mengalami firman-Mu dan janji-Mu bagi kami semua. Biar pengurapan yang baru, hikmat ilahi dari surga Kau curahkan atas kehidupan kami. Terpujilah nama Kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Ya, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan bersama dengan saya. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama Saudara. Saya minta nanti Saudara ada waktu Saudara baca satu perikop ini di Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat terakhir Saudara. Tapi saya akan bacakan buat Saudara ayat pertama Saudara. Perikopnya itu berkat Saudara ya. Firman Tuhan berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Nah, kalau saudara baca terus gitu kan, Tuhan berkata begini, kalau kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukannya dengan setia, artinya dengan terus continue, tidak berhenti Saudara, ya, yang Tuhan sampaikan kepada kita, ya, pada hari ini kapan? Hari di mana kita mendengarnya. Ya, kita melakukannya Saudara, maka Tuhan berjanji, ya, Tuhan akan mengangkat kita, ya, di atas segala bangsa. Dikatakan segala berkat akan datang di kehidupan kita, ke dalam lumbung kita, pekerjaan kita, semuanya Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan Saudara. Nah, kalau kita ingin memperoleh janji Tuhan, maka Saudara kita harus tahu bahwa itu punya syarat. Syaratnya kita harus melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Saudara. Nah, kemarin saya sampaikan Saudara, ya, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan aturan-aturan. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan. Waktu manusia diciptakan pada awalnya Saudara, di tempat di Taman Eden, ya Tuhan berfirman semua pohon di taman ini buah-buahnya boleh kau makan. Ya, silakan kau nikmati. Tapi ada satu pohon, itu pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kau makan. Itu batasan yang Tuhan tetapkan, aturan yang Tuhan tetapkan. Nah, kalau manusia mendengarnya, melakukan hidup selama-lamanya, hidup luar biasa bersama dengan Allah. Tapi ketika manusia tidak mentaatinya, manusia mengabaikannya Saudara, apa yang terjadi Saudara? Alkitab berkata, manusia terpisah dari Allah. Saudara, saya percaya semua kita pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Semua kita pasti ingin hidup berbahagia. Amin Saudara. Nah Saudara, caranya adalah kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan buat hidup kita. Ingat, semua yang Tuhan perintahkan bukanlah untuk menghalangi kita. Tapi itu baik adanya buat hidup kita. Karena memang manusia itu perlu diatur. Ya, tidak bisa hidup seenaknya Saudara. Ya. Nah Saudara, kalau Saudara kehidupan kita semua, kita pasti pernah beli sesuatu produk. Ya, entah itu produk elektronik Saudara. Ya, misalnya Saudara pernah beli HP atau kompor gas atau kulkas, atau Saudara yang mungkin punya uang lebih, Saudara pernah beli mobil, motor seperti Saudara. Nah biasanya ketika kita beli itu, biasanya itu tidak hanya kita dapatkan produknya, tapi juga ada namanya buku petunjuknya Saudara. Ya, ada buku petunjuknya. Ada apa? Aturan-aturannya yang ditetapkan Saudara. Bagaimana menggunakan produk itu, bagaimana mengoperasinya seperti itu Saudara. Nah, seringkali kan kita merasa sudah tahu kan, tidak perlu baca lagi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ya kan? Lalu kita, ya dengan asumsi kita tahu, kita pakai, kita gunakan. Padahal mungkin memang kita sudah tahu sebagian besar ya kegunaan produk itu, ya. Tapi ada hal-hal yang kita tahu. Kita tidak tahu bahwa itu tidak boleh kita lakukan.
Nah kalau kita lakukan itu bisa merusak produk itu saudara. Nah itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah saya pernah mengalami satu peristiwa begini saudara. Dulu saya ketika mobil saya yang lama, mobil Kijang, masuk ke bengkel, lalu kemudian ada satu jemaat pinjamin saya mobilnya saudara. Nah mobilnya itu mobil Matic saudara. Nah saya hanya pernah belajar mobil Matic tahu, tapi akhirnya saya karena tidak terlalu menguasainya saudara, itu membuat saya tidak tahu bagaimana mengoperasikannya sepenuhnya saudara. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi saudara? Satu kali saudara, saya menjalankannya seperti biasa. Nah, saya waktu itu berhenti di satu tempat. Nah, saya tidak tahu saudara. Saya matikan mesinnya, ya. Lalu kemudian saya tutup pintunya saudara. Begitu saya tutup pintunya saudara, apa yang terjadi saudara? Bunyi. Tit, tit, tit. Saya buka lagi. Saya lihat semuanya baik-baik saudara. Ya. Saya tutup lagi, tapi akhirnya bunyinya tit, tit, tit. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya buka lagi saudara. Apa yang salah seperti itu? Waktu saya berkata ini pasti ada yang error nih, ini Matic. Pasti ada konslet nih. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya bingung. Akhirnya saya telepon jemaat yang pinjamkan mobil. Coba kamu jangan-jangan itu giginya belum bukan di netral, tapi dia harus diparkir. Ya harus di P saudara, di P parkir saudara. Saya pikir kalau netral sudah seperti mobil biasa gitu kan. Nah ketika saya arahkan ke parkir gitu giginya, personal ini saudara. Lalu saya tutup, nggak bunyi lagi saudara seperti itu. Saya dalam hati, ini orang sok tahu nih saya. Maksudnya saya yang sok tahu seperti itu. Ya, nah kadang-kadang kita seperti itu saudara. Ya, kita sok tahu. Lalu mengakibatkan satu resiko. Hal yang tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu petunjuknya. Kita tidak tahu bagaimana operasinya. Tapi kita sok tahu. Saudara seperti itu. Nah dalam kehidupan kita saudara. Selalu apapun itu ada aturannya. Ada batasannya. Yang ditetapkan saudara. Dan semuanya itu. Untuk mengatur kehidupan kita. Di jalan ada aturan lalu lintas. Kita perlu taati. Ya dalam kehidupan kita juga. Walaupun tidak tertulis. Ada aturannya. Berapa banyak yang harus masuk, yang harus kita makan. Asupan gizinya. Ya kan, tidak sembarangan makan semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Badan tambah melar. Ya, timbangan tambah ke kanan. Seperti itu. Nah perlu diatur semuanya. Termasuk juga buangnya juga. Ya enggak? Coba kalau masuk terus. Enggak pernah ada aturan untuk dibuang. Saudara, wah itu pasti merusak hidup kita saudara. Nah dalam kehidupan kita juga seperti itu saudara. Tuhan sudah mengatur. Kalau dalam Kisah Rasul kemarin 17 itu berkata bahwa Tuhan menjadikan satu manusia lalu menempatkan ya di setiap bangsa-bangsa. Nah Tuhan menetapkan ada musim-musim, ada batasan-batasannya saudara. Dan setiap kita Tuhan itu ada batasannya. Nah bagaimana kita bisa menjalankan batasannya atau aturan-aturan untuk ditetapkan? Taati saudara. Itu aja, taati. Apapun itu. Pemerintah sampaikan aturan himbauan seperti sekarang ini saudara. Ikuti, taati saudara. Maka saya percaya kalau kita mentaatinya, maka penanganan virus ini, penyebarannya akan semakin hari semakin menurun saudara. Tapi kalau kita tidak mentaatinya, itu akan merusak hidup kita saudara. Ya, nah dalam kehidupan kita dengan Tuhan juga sama. Tuhan menetapkan aturan-aturan dalam hidup kita. Di mana aturannya? Di Alkitab saudara. Di Alkitab. Ini Alkitab. Saudara punya Alkitab di rumah. Itu semua petunjuk aturan-aturan yang Tuhan buat. Pertanyaannya, apakah selama kita hidup sekarang sampai sekarang ini, hidup kita ini sudah sesuai dengan petunjuk Tuhan? Sudah sesuai dengan standar firman Tuhan? Sudah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan saudara? Ya.
Kita bekerja, sudahkah sesuai dengan firman Tuhan? Kita kuliah, kita membangun hubungan, kita hidup dengan keluarga, kita melayani, ya semuanya. Apakah sudah sesuai dengan standar firman Tuhan, saudara? Nah kalau kita hidup suka-suka kita nggak mau diatur oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita nggak mau dituntun oleh firman Tuhan. Maka hidup kita pasti akan mengalami kekacauan. Dan bisa menghasilkan kerusakan, saudara. Ingat, Adam dan Hawa ketika tidak mau diatur, tidak mau taat, tidak mau nurut, rusak hidupnya. Bukan hanya dia, bumi jadi rusak, saudara. Akibat pemberontakan, ketidaktaatan, saudara. Ya, saudara tahu ya, kalau hidup kita tidak nurut kepada Tuhan, hidup kita itu mengalami kekacauan dan rusak. Saudara tahu hidup yang rusak itu seperti apa? Itu seperti bunyi kaset. Ya, kalau sekarang nggak ada lagi mungkin. Sekarang itu CD, VCD, DVD, ya. Kalau itu dulu itu kaset itu ada pitanya, saudara. Kalau diputar itu, kalau kasetnya itu rusak, itu bunyinya menyengat telinga, nggak enak didengar, saudara. Ya, saya percaya saudara yang seumuran dengan saya pasti tahu itu kaset itu. Biasa diputar di Walkman, di tip seperti itu, saudara. Ya, dan itu kalau kasetnya rusak, diputar itu nggak enak. Membuat telinga itu sangat tidak enak, saudara, seperti itu. Nah, hidup kita juga seperti itu. Ya, saya berikan contoh, saudara. Saya berikan contoh. Ya, misalnya mainkan di C ini. Ya. Ini anggap aja ini suara musik itu adalah aturan, ketetapan, ya, semua yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Ya kan? Nah, misalnya lagu adalah menggambarkan kehidupan kita. Suara kita itu menggambarkan hidup kita. Melodi musik itu menggambarkan suaranya Tuhan, perintahnya Tuhan, ketetapannya Tuhan seperti itu. Ya, misalnya lagu tadi kita nyanyikan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta kau lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihmu. Enak kan, saudara? Suara saya sinkron dengan suara musik, enak. Dengarnya enak, pas. Nadanya pas. Suaranya tidak memeki. Ya, enak itu dengan sebelah. Coba kalau begini, coba. Ya, suara musiknya tetap sama, tapi saya suka-suka saya nyanyi. Begini. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Saya percaya saudara dengar pasti ketawa. Betul nggak Bapak Ibu saudara? Tidak enak didengar seperti itu. Haleluya. Itu baru lagu loh. Baru musik, saudara. Ya. Dinyanyikan seperti itu sesuka-suka saya. Nggak enak jadinya kita dengar, saudara. Gimana dengan kehidupan kita? Kalau kita hidup suka-suka kita, betapa kacaunya hidup kita. Kalau kita tidak pernah sejajarkan, sepadankan, seiramakan hidup kita dengan melodi surga. Apa itu melodi surga? Yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat hidup kita, yang ada di Alkitab, saudara. Haleluya, saudara. Ayo belajar nurut, belajar taat supaya hidup kita jadi lebih baik, saudara. Saya percaya orang nurut pasti prosesnya tidak terlalu banyak. Justru kalau orang yang berontak itu makin sakit, makin tidak enak. Satu kali Tuhan perintahkan kepada Yunus sebagai nabinya, pergi ke Nineve, ikuti apa yang kukatakan. Aku akan menghancurkan kota Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Sampaikan kepada mereka 40 hari. Aku akan tunggang balikkan kota itu. Yunus tidak mentaati, saudara. Yunus lari. Keluar.
dari kehendak Tuhan. Saudara lihat kehidupan Yunus. Dia lari. Hidupnya makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Saudara mungkin bertanya, kok makin turun Pak? Iya. Ingat, dia lari dari Tuhan. Tidak mau pergi ke kota Niniwe. Dia pergi ke mana? Alkitab mencatat dia pergi ke mana? Dia pergi ke... Kemana? Dia pergi ke Tarsis. Sebelum sampai ke Tarsis dia kemana? Dia ke pelabuhan. Ingat, pelabuhan itu pasti lebih rendah daripada kota. Betul ya? Lalu ketika dia sampai pelabuhan dia naik kapal. Kapal itu pasti lebih rendah daripada pelabuhan. Terus kemudian Alkitab mencatat dia turun ke bawah. Ke buritan yang paling bawah. Bukan hanya itu. Sampai berlayar, laut bergelola. Gelombang laut badai datang menghantam kapalnya saudara. Lalu yang terjadi? Dia dilemparkan ke laut. Bukan hanya itu. Ingat laut itu pasti lebih rendah daripada kapal. Dia turun lagi. Dia dimakan oleh ikan besar. Dia bawa turun ke dasar laut. Ingat orang yang hidupnya tidak mau diatur. Hidupnya akan turun, akan turun, akan turun. Puji Tuhan. Kita mencatat. Dia bertobat. Yunus. Dia berkata, aku bersyukur. Akhirnya dia mundur kepada Tuhan. Tuhan angkat dia lewat ikan itu. Bermuntahkan ke darat. Lalu dia berangkat lagi ke kota Niniwe. Menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara harus tahu bahwa lihat kehidupan kita. Ada banyak kekacauan. Masalah. Pergumulan terjadi. Bukan karena rencana Tuhan. Tapi sebagian besar itu karena pemberontakan kita. Karena hidup kita semau-mau kita. Berapa banyak orang kena penyakit karena tidak menjaga kesehatannya. Minum-minum. Pesta pora. Berapa banyak orang kehidupan rumah tangganya hancur. Tidak ikuti aturan Tuhan. Mengasihi istri, tunduk kepada suami. Malah punya will. Selingkuh. Coba, saudara, betapa kacau kehidupan kita kalau kita tidak ikut kehendak Tuhan. Saudara. Saya berdoa, kita tidak menjadi orang yang berontak kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini pemerintah menghimbau, mengatur supaya kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran virus ini, taati saudara. Pakai masker, sering-sering cuci tangan, ya, social distancing saudara. Itu penting buat hidup kita. Ingat, perintah Tuhan juga sama. Taat kepada pemerintah. Nah ini yang baik saudara. Kalau kita taat kepada pemerintah, maka semua hal yang baik akan kita alami saudara. Ayo, saya mengajak kita semua yang menyaksikan ya apa yang saya sampaikan ini. Ayo ikuti saudara. Memang gak enak, karena kita dibatasi. Kita diatur. Tapi aturan ini sementara ini hanya untuk kebaikan kita saudara. Saya berharap kita melakukannya dengan segenap hati kita. Dengan sukacita saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya. Ingat, Tuhan berjanji kalau kita mendengarkan suaranya. Kita melakukannya dengan setia. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Tapi continue. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Memang bukan berkat yang kita cari. Tapi itu dampaknya. Ingat. Kalau kita berkata kita pengikut Yesus, kita mengasihi Yesus. Yesus berkata kalau engkau mengasihiku, engkau akan menuruti segala perintahku. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tentu Bapak Ibu juga akan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan akhiri Mesbah Fajar kita pagi hari ini.